Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dari semester 2B. Saya di sini akan mereview materi mengenai bab 2 tindak pidana. Yang pertama ada istilah, lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, dari segi rasio yudiris hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, ada semua instansi penegak hukum atau aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, contohnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997 tentang narkotika. Selanjutnya ada pengertian tindak pidana, merupakan pengertian yudiris yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dapat dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana. Terdapat pada pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana pada akhirnya baik Dutalis maupun Monsitis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Selanjutnya ada unsur-unsur tindak pidana. Yang pertama ada unsur objektif, perbuatan atau kelakuan yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menyatukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Yang selanjutnya ada unsur subjektif. Ada kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat, maksud dengan rencana yang terlebih dahulu, dan perasaan takut. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik. Yang pertama meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntutan umum, mencantumkan dalam surat dakwaan. Yang selanjutnya ada harus dibuktikan dengan pengadilan. Apabila terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Selanjutnya ada elemen atau unsur delik. Yang pertama terdapat dalam rumusan delik, hal yang dapat dipertanggungjawabkan suatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, unsur atau kesengajaan atau kealpaan, dan harus disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Selanjutnya ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Hanya dalam menerbitkan nama yudiris atau kualifikasi tanda menyebut unsur-unsurnya, misalnya pada pasal 351 KUHP. Hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan nama atau yudirisnya, misalkan pasal 281 KUHP. Selanjutnya ada jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP. Yang pertama ada kejahatan pada buku 2 pasal 104, 488 KUHP, dan pelanggaran pada pasal buku 3 pasal 489. Selanjutnya ada perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Menurut berdasarkan pada penilaian kualitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Selain itu juga disarankan pada kualitatif bahwa kejahatan delik hukum. Dan yang selanjutnya menurut doktrin, delik formal atau delik material, delik